Halo, perkenalkan nama saya Marsiana Huarberia dengan NPM 33210078. Nah, jadi teman-teman, pada pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geologi Invertebrata. Nah, tugas ini merupakan tugas TS. Materi yang akan dibahas pada pembuatan video ini ada 3. Yang pertama, ada filum protozoa, filum Platyhelminthes, dan yang ketiga itu filum Nematahelminthes. Nah, jadi teman-teman, mari saksikan materi dari video ini. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang filum protozoa. Ciri-ciri umum dasar dan karakteristik filum protozoa. Protozoa adalah organisme berserut tunggal dengan inti sel sejati. Habitatnya beragam, mereka ditemukan di air tawar, air laut, air lembab, dan bahkan sebagai parasit dalam organisme lainnya. Atau filum protozoa ini merupakan hewan heterotrof. Sebagian besar protozoa memperoleh makanan dengan memangsa organisme lain atau bahan organik. Protozoa menunjukkan keragaman bentuk dan ukuran. Meskipun mikroskopis, mereka memiliki semua fungsi kehidupan yang kompleks dalam suatu sel. Yang berikut itu tentang sistem reproduksi dan mekanisme pencernaan makanan. Nah, yang pertama, reproduksi aseksual. Umumnya melalui pembelahan biner, menghasilkan 2 sel anak yang identik. Yang berikut reproduksi seksual. Konjugasi atau sigami atau peleburan gamet juga dapat terjadi untuk pertukaran genetik. Yang berikut pencernaan fagocytosis. Mencerna makanan dengan menelan partikel melalui fagocytosis membentuk vakula makanan. Yang berikut pengeluaran sisa-sisa makanan dibuang melalui vakula kontraktil atau difusi. Yang berikut itu tentang berbagai jenis alat gerak protozoa. Protozoa memiliki alat gerak kaki semu, ditemukan pada amoeba untuk bergerak dengan menangkap makanan. Yang kedua itu bulu cambuk. Bulu cambuk ini kemampuannya bergerak adalah ciri khas protozoa, memungkinkan mereka untuk mencari makanan, menghindari predator, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terakhir itu silia atau rambut getar. Ditemukan paramecium, membantu pergerakan cepat dan mengumpulkan makanan. Nah, yang berikut itu tentang contoh hewan yang termasuk dalam filum protozoa. Ada 3 contoh hewan. Yang pertama amoeba, yang kedua Euglena fridis, dan paramecium. Yang pertama itu kita membahas tentang amoeba. Cirinya bentuk tubuh tidak tetap, makan dengan fagositosis, hidup bebas di air tawar atau sebagai parasit. Yang kedua Euglena fridis, memiliki kloroplas atau dapat berfotosintesis, dan flagella autotrof atau jika ada cahaya, dan heterotrof atau jika tidak ada cahaya, memiliki bintik mata atau stigma untuk mendeteksi cahaya, hidup di air tawar yang kaya bahan organik. Yang ketiga itu paramecium, memiliki ciri bentuk tubuh seperti sandal, makan dengan fagositosis, hidup bebas di air tawar atau sebagai parasit, bergerak dengan selidi, seluruh permukaan tubuh hidup bebas di air tawar. Yang berikut itu tentang dampak positif dan negatif filum protozoa bagi manusia. Yang pertama, dampak positif. Sebagai dekomposer dalam rantai makanan, sebagai indikator kualitas air dan sumber makanan bagi hewan air lainnya. Yang berikut dampak negatif filum protozoa bagi manusia. Menyebabkan penyakit pada manusia, menyebabkan penyakit pada hewan ternak, dan merusak tanaman budidaya. Filum yang kedua itu filum Platyhelminthes. Ciri-ciri umum dari filum Platyhelminthes, morfologi dan klasifikasi Platyhelminthes
atau cacing pipi adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki ciri khas tubuh pipi dorsoventral atau datar dari punggung ke perut. Mereka merupakan hewan triploblastik asolomata, artinya memiliki 3 lapisan embrionik, endoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak memiliki rongga tubuh sejati atau selong. Sistem saraf mereka sederhana, biasanya berupa tangga tali dengan 2 tali saraf memanjang. Platyhelminthes umumnya hidup di lingkungan akuatik, baik air tawar maupun air laut, serta ada yang bersifat parasit pada hewan lain, termasuk manusia. Sistem biologis Platyhelminthes. Yang pertama, reproduksi, pencernaan, dan alat gerak. Sistem reproduksi sebagian besar Platyhelminthes bersifat hermaphroditit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Mereka dapat bereproduksi secara seksual atau melalui fertilisasi silang, atau aseksual melalui fragmentasi dan regenerasi. Sistem pencernaan. Pernapasan Platyhelminthes memiliki sistem pencernaan yang tidak lengkap, dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Makanan dicerna dalam usus bercabang yang berakhir buntut. Alat gerak cacing pipi. Cacing pipi bergerak menggunakan sila atau rambut getar di bagian ventral tubuhnya, dibantu oleh kontraksi otot-otot di bagian bawah kulit. Gerakan ini memungkinkan mereka meluncur di permukaan atau berenang perlahan. Yang berikut contoh hewan yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Ada cacing pita, cacing hati, dan planaria. Yang pertama itu ada planaria. Ciri paling menakjubkan dari planaria adalah kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian, setiap bagian dapat beregenerasi menjadi individu baru yang lengkap. Kemampuan ini menjadikan planaria subjek penting dalam penelitian biologi regeneratif. Yang berikut, cacing pita. Cacing pita adalah endoparasit yang hidup di usus vertebrata, termasuk manusia. Tubuhnya terdiri dari soklex atau kepala dengan alat panggit, leher dan progloid, segmen tubuh yang mengandung organ reproduksi. Taenia saginata dan Taenia solium adalah spesies umum yang mengidentifikasi manusia melalui konsumsi daging yang tidak matang. Yang berikut cacing hati. Cacing hati seperti Fasciola hepatica adalah parasit yang menginfeksi saluran empedu mamalia, termasuk manusia dan ternak. Mereka memiliki tubuh berbentuk daun pipi dengan 2 alat isap. Infeksi terjadi akibat konsumsi tumbuhan air atau tumbuhan yang berkontaminasi larva cacing. Yang berikut, dampak positif dan negatif Platyhelminthes bagi manusia. Yang pertama itu pengaruh positif Platyhelminthes. Meskipun banyak yang parasit, beberapa Platyhelminthes non-parasit memiliki peran ekologis. Planaria misalnya penting dalam ekosistem air tawar sebagai dekomposer dan indikator kualitas air. Mereka juga menjadi bagian penelitian yang berharga dalam bidang regenerasi dan biologi perkembangan, membantu kita memahami proses penyembuhan dan pertumbuhan sel. Yang berikut pengaruh negatif. Banyak Platyhelminthes bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Infeksi cacing pita dapat menyebabkan masalah pencernaan dan pada kasus serius sistoserkosis yang mempengaruhi otak. Cacing hati menyebabkan kerusakan hati dan saluran empedu dengan gejala seperti demam, nyeri perut, dan pencegahan meliputi memasak makanan dengan benar dan menjaga kebersihan. Nah, film yang ketiga itu adalah Nematahelminthes. Ciri-ciri umum dan karakteristik morfologi film Nematahelminthes. Nematahelminthes atau cacing gilik adalah kelompok hewan tak bertulang belakang yang memiliki tubuh silindris dan tidak bersegmen. Mereka menunjukkan simetri bilateral dan ditutupi oleh kutikula yang kuat, berfungsi sebagai pelindung.
Ciri khas lainnya meliputi keberadaan rongga tubuh semu dan sistem pencernaan lengkap dengan mulut dan anus terpisah. Ukuran mereka sangat bervariasi, dari mikroskopis hingga beserta beberapa meter panjangnya. Yang berikut sistem reproduksi dan pencernaan makanan pada filum Nemata helminthes. Yang pertama, reproduksi. Sebagian besar Nemata helminthes berproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina terpisah. Fertilisasi umumnya internal dan telur-telur yang dihasilkan memiliki cangkang pelindung. Yang kedua, pencemaran. Sistem pencernaan cacing gilik bersifat lengkap, dimulai dari mulut. Faring berotot, usus lurus, dan berakhir di anus. Faring berfungsi mengisap makanan ke dalam usus. Yang berikut, daur hidup. Daur hidup mereka bisa langsung atau melibatkan inang perantara, tergantung spesiesnya. Beberapa spesies memiliki tahap larva yang dapat menginfeksi inang baru. Yang berikut, alat gerak dan adaptasi hidup cacing gilik. Nemata helminthes tidak memiliki alat gerak spesifik seperti kaki atau silia. Pergerakan mereka didominasi oleh kontraksi otot pada dinding tubuh yang bekerja melawan tekanan cairan. Tekanan hidrostatik ini menciptakan rangka hidrostatik yang memungkinkan mereka meliuk-liuk atau bergerak maju dalam medium padat atau cair. Kutikula yang fleksibel namun kuat membantu mempertahankan bentuk tubuh yang sangat saat bergerak. Yang berikut contoh hewan yang termasuk dalam filum Nemata helminthes. Ada Ascaris, Necator, dan Musheria. Yang pertama, cacing gelang. Cacing gelang manusia hidup di usus kecil dan dapat menyebabkan malnutrisi. Panjangnya bisa sampai 35 cm. Yang berikut, cacing tambang. Cacing tambang menginfeksi melalui kulit dan menyebabkan anemia. Memiliki struktur seperti kait di mulutnya. Yang berikut, cacing filaria. Cacing filaria menyebabkan filariasis atau kaki gajah, ditularkan oleh nyamuk dan menyerang sistem limfatik. Yang berikut, dampak positif dan negatif filum Nemata helminthes bagi manusia. Yang pertama, dampak positif. Pengendalian hama biologis. Beberapa nemata digunakan sebagai agen pengendali hama, serangga, serta biologis, mengurangi penggunaan pestisida kimia. Yang berikut, dampak negatif. Penyakit parasit. Banyak spesies menyebabkan infeksi serius seperti Ascariasis, Ankylostomasis, dan filariasis yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas. Yang berikut, kerugian petani. Nemata parasit tumbuh menyebabkan kerugian besar pada tanaman pertanian, mengurangi hasil panen dan kualitas produk. Oke, baik teman-teman, inilah pemaparan materi dari 3 filum. Ada filum protozoa, filum Platyhelminthes, dan Nemata helminthes. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.